Yo, what's up guys, and welcome back to Basinotek YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di depan kita sekarang ini guys, bukan gaplek ini ya. Ini adalah hard disk yang isinya itu video-videonya Basinotek selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Ada kurang lebih ini ada 15 kalau nggak salah. Dan yes, gue punya HDD eksternal nih yang beda-beda karena emang gue pengen nyobain aja brand satu-satu dan warna yang beda-beda, tapi ternyata ya nggak gitu ada bedanya sih. Nah, sering berjalannya Basinotek, gue juga ngerasa gue perlu mencari nih solusi untuk penyimpanan data yang lebih baik, yang lebih gampang diakses bersama-sama tim Basinotek yang mulai nambah nih orangnya. Maka dari itu, akhirnya gue decide buat nyobain NAS atau Network Attached Storage dari yes, ini dia Synology DS920 Plus. Nah, dengan pakai NAS ini guys, menurut gue ini bisa jadi solusi penggunaan storage jangka panjang yang lebih simple, lebih aman, dan jelas lebih convenience buat digunakan. Nah, apa aja manfaatnya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go! Oke, first thing first, apa itu NAS atau Network Attached Storage? Ya, kalau ditranslate ke Indonesia, jelas artinya adalah penyimpanan yang terhubung ke dalam jaringan, bisa dibilang gitu kali ya. Kalau dibikin simple, mungkin lebih familiar kalian dengan kata server. Ya, jadi anggap aja ini adalah server yang bisa kalian bikin di rumah atau in our case di kantor. Jadi ini adalah servernya Basinotek, di mana kita backup data-data mulai dari project video YouTube, foto Instagram, hingga video TikTok. Nggak ada, bercanda. Jadi semuanya tuh ada di dalam si NAS ini. Tetapi NAS ini sendiri tuh fungsinya lebih dari itu doang guys, lebih dari sekedar backup doang. Dan sebenarnya instalasinya juga simple banget dan kalian tuh nggak perlu jadi pro untuk bisa pakai device ini. Nah, Synology DS920 Plus ini merupakan NAS dengan total 4 bay untuk yang ukuran gede kayak HDD gitu guys, dan juga ada 2 bay yang di bawah untuk SSD-nya. Cuma sekarang yang gue pakai ini adalah cuma bagian HDD-nya aja. Gue pakai itu adalah Seagate Ironwolf 4TB sebanyak 4 unit. Nah, Seagate Ironwolf sendiri adalah HDD yang memang cocok untuk jadi NAS, dan disarankan kalau kalian pakai NAS, itu pakailah hard disk atau HDD yang memang didesain untuk NAS juga. Oke, jadi total storage aslinya dari si NAS ini adalah 16 TB, jadi 4x4 tadi ya. Tetapi ada sistem yang namanya RAID, atau singkatan dari Redundant Array of Independent Disk. Atau again, kalau gua translate ke bahasa Indonesia, itu adalah sistem antisipasi kerusakan data pada hard disk. Nah, karena ada sistem RAID tadi guys, kita tuh jadinya nggak bisa pakai seluruh kapasitas hard drive ini, dikarenakan sebagian dari storage ini dijadikan cadangan ketika ada data yang error atau corrupt tadi guys, biar data yang kita butuhkan tetap terjaga dengan aman di dalam si NAS ini. Dan RAID juga sebenarnya banyak banget pemilihannya, mulai dari ada RAID 0, RAID 1, 5, 6, 10, 0, 1, 5, 6, 10. Nah, di bagian ini memang sebenarnya menurut gua ini masih agak membingungkan pas gua pelajarin, tetapi Synology sendiri itu dia punya sistem bernama Synology Hybrid RAID yang mana bikin instalasinya itu jadi super simple. Gua tinggal colok aja, colok ke LAN, download aplikasi Synology Assistant di PC atau di laptop kalian, dan dari sana tinggal ikutin aja step by step pemasangannya. Prosesnya itu seingat gua kurang dari 15 menit, dan setelah itu NAS ini udah siap untuk kita pakai. Nah, satu hal yang nggak disadarin adalah NAS ini tuh sebenarnya juga sebuah komputer guys. Tapi memang dibikin yang simple banget kali ya. Untuk Synology DS920 Plus ini, misalnya dia mempunyai prosesor Intel Celeron dengan RAM 4GB yang bisa di-expand hingga 8GB. Nah, di belakang-belakang kalian bisa lihat untuk portnya dia ada 2 buah LAN port. Portnya itu 1GB kecepatannya. Dan juga ada 2 buah USB port, satu di belakang dan juga satu di depan. Ini untuk akses external storage. Di dalam NAS ini juga ada OS atau operating system, di mana untuk pengoperasiannya tadi. Dan kita bisa pakai itu untuk mendownload berbagai aplikasi yang ada di namanya Package Center dari Synology. Ini mungkin bisa dibilang kayak Play Store atau App Store-nya gitulah di NAS ini. Dan disinilah kalian tuh bisa maksimalin fungsi dari Network Attached Storage ini. Banyak banget software yang bisa kalian download di sana. Ada yang dibikin langsung sama Synology dan juga ada yang dibuat oleh third party-nya. Misalnya kalau di Basinotek sendiri yang kita paling sering pakai adalah sekarang tuh Download Station, di mana kita bisa pakai NAS ini untuk mendownload file yang jumlahnya gede. Dimana kalau kalian di PC kan kita mesti hidupin terus PC-nya biar bisa download sampai selesai. Kalau di sini kita tinggalin aja di NAS-nya, karena posisinya kan NAS ini tuh standby 24 jam. Jadi kita bisa akses data yang ada di dalam NAS ini kapan aja. Banyak banget aplikasi yang bisa kalian maksimalin, tapi memang kalian juga mesti ngerti cara kerja aplikasinya. Karena di bagian ini juga kita mesti lebih ngulik-ngulik lah bisa dibilang. Gua lihat cukup banyak juga video yang ngejelasin fungsi serta aplikasi yang ada di dalam Synology ini. Dan gua pun juga sambil gua pakai ini masih gua sambil pelajarin juga.
Satu hal yang gue lagi pelajarin ini adalah menggunakan software yang namanya Docker. Docker itu kalau kalian yang mungkin developer udah pada ngerti kali ya. Ini tuh bisa dipakai untuk jadi backup atau LAN cache untuk Steam games yang kita punya. Tujuannya nanti adalah pas kita nanti nge-review laptop, kita kan sekarang lumayan banyak review laptop, kita tuh bisa langsung download games-gamesnya Steam itu langsung dari NAS ini dengan kecepatan LAN yang maksimal. Which is itu kecepatan 1 gigabit per second dibandingkan kita harus download dari internet. Yang membutuhkan waktu pastinya lama banget kan, kecepatan kita internet di sini cuma 50 megabit per second, itu pun juga naik turun. Ya kalian tahu sendiri lah providernya ya. Dan ya karena ukurannya gede, ukuran game di Steam ini bisa dibilang dia puluhan sampai ratusan gigabyte, itu bakal butuh waktu yang lama banget bisa dibilang. Dan itu lagi gua pelajarin sekarang sebenarnya, tapi masih belum dapet settingannya, ada yang udah bisa, tapi gue juga masih tanyain ke tim customer service Synology yang sangat responsif banget. Dan kalau ada dari kalian yang bisa, please bantuin kita, boleh aja langsung DM ke Instagram ya. Thank you. Oke, sekarang gimana dengan pengaplikasian NAS di Office-nya Best-Indotech? Nah, sekarang ceritanya kita itu ada 2 buah PC untuk editing dan semua file setiap bulan itu kita backup ke dalam NAS ini. Nah, karena harus menghubungkan 2 buah PC, kita akhirnya menggunakan sebuah network switch gitu yang 5 port. Karena port LAN yang ada di NAS ini tuh cuma 2 dan salah satunya itu kita harus hubungin ke router. Jadi cuma sisa 1 untuk ke PC. Jadi karena dia harus pakai port LAN ya untuk menghubungkan ke PC ataupun ke laptop kalian gitu guys. Nah, dengan network switch ini kita cukup 1 kabel aja yang terhubung ke NAS-nya dan sisanya dicolokin ke switch yang 5 port tadi. Dan semuanya itu bisa langsung terhubung ke internet. Dan juga di PC-PC yang terhubung tadi nggak usah pakai WiFi juga, bisa langsung via kabel LAN-nya tadi. Dan itu juga kalian bisa upload, bisa backup data ke NAS ini dengan kecepatan 1 gigabit per second. Nah, satu lagi yang akhir-akhir ini gue lagi coba adalah untuk preview video. Jadi sebelumnya kita itu kalau mau preview video dari tim editor ke tim content, tim writer, itu mereka via YouTube. Dan kalau kita upload ke YouTube itu kan speednya lumayan lambat karena kita again mengandalkan speed internet. Nah, sekarang kita lagi coba upload ke NAS ini dan kita langsung jauh lebih cepat pasti uploadnya, dan kita bisa langsung play dari komputer atau dari smartphone kita, dan itu langsung ke high resolution. Nah, untuk buka filenya di smartphone kita itu juga kita bisa download aplikasi namanya Synology Drive yang ada di App Store dan juga Play Store. Kemudian kita tinggal aktifkan fitur namanya Quick Connect yang ada di NAS ini. Jadi nanti kita bisa login dari smartphone kita ke aplikasi Synology Drive menggunakan si Quick Connect ID untuk ngecekin file tadi yang ada di NAS di mana aja selama kita ada internet dan juga selama NAS-nya juga terkoneksi internet pastinya ya. Jadi bisa dibilang ibarat kayak cloud storage pribadi lah gitu. Oke, jadi ya begitu sih pemakaian dari Synology DS920 Plus di kantor Best-Indotech di studionya Beat sendiri. Mungkin kalau gue ditanya apa sih kekurangannya dari NAS ini, buat gue tuh lebih ke kecepatan. Karena sekarang port LAN yang ada itu cuma 1 gigabit per second, dan menurut gue buat backup data video-video project itu masih agak pelan, dan per project sendiri video itu bisa mencapai again 50-100 gigabyte. Sisanya sih menurut gua ini bermanfaat banget buat workflow kita di studio, buat tim editor, buat tim ke konten juga. Dan gua rasa kalian juga bisa maksimalin lagi kapabilitas dari NAS ini dengan software-software tadi, itu juga bakalan lebih oke. Nah, untuk harganya sendiri, gua cek di Synology, belinya itu di harga 9,3 juta rupiah. Dan itu juga tanpa hard drive ya. Jadi kalian harus beli hard drive-nya lagi. Dan untuk yang gue pakai ini Seagate Iron Wolf 4 TB itu per HDD-nya sekitar 1,8 juta rupiah. Jadi ya kalian hitung aja sendiri totalnya berapa ya. Memang bisa dibilang ini investasi yang lumayan gede angkanya. Tetapi produk ini sendiri dia juga bisa dipakai buat jangka panjang lah. Garansinya 3 tahun. Dan untuk beberapa orang yang gue tanya pakai Synology sendiri, beberapa media-media gede semua juga pakai server. Ini tuh bener-bener mengimprove workflow lah bisa dibilang. Kalian bisa share ke seluruh tim kalian, juga bisa semua akses ke datanya dalam sini. Workflow jadi lebih improve, lebih efisien, hemat waktu, dan ya time is money lah intinya. So yes, segitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan let me know guys pendapat kalian, atau kalau kalian ada pertanyaan juga langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Gua akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut, atau kalau kalian tahu tadi dengan case gua menggunakan Docker, please let me know juga, boleh juga ditulis di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa like videonya, subscribe juga ke Best-Indotech YouTube channel. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao. Baru hidupin lagi. Tadi berisik soalnya ada kipasnya nih di belakang 2.